Dahulu kala di jantung Pulau Jawa berdirilah dua kerajaan berdampingan. Mereka adalah Pengging dan Baka, dua negeri yang berbeda dalam banyak hal namun terikat oleh takdir yang sama. Pengging, dipimpin oleh Prabu Damarmaya yang bijaksana, adalah negeri yang damai dan makmur. Prabu Damarmaya dikenal karena kebijaksanaannya dan kepemimpinannya yang adil. Rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera. Mereka menikmati hasil bumi yang melimpah dan kehidupan yang harmonis. Di selatan, terbentang kerajaan Baka yang diperintah oleh Prabu Baka yang ambisius. Prabu Baka selalu mencari cara untuk memperluas kekuasaannya. Ia iri dengan kemakmuran Pengging. Setiap malam, ia merencanakan cara untuk merebut kekayaan Pengging. Ia mendambakan kekayaan Pengging untuk dirinya sendiri. Harta dan kemakmuran Pengging menjadi obsesi yang menguasai pikirannya. Prabu Baka memiliki seorang putri cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya terkenal hingga ke pelosok negeri. Ia terkenal akan kecantikan dan keanggunannya. Banyak pangeran dari kerajaan lain yang ingin meminangnya. Namun Roro Jonggrang menyimpan kesedihan yang tersembunyi. Di balik senyumannya ada luka yang mendalam. Ia mencintai seorang ksatria pemberani dari Pengging, Raden Bandung Bondowoso. Cinta mereka tumbuh di tengah ketegangan antara dua kerajaan. Cinta mereka terlarang, sebuah rahasia berbahaya di masa ketegangan yang semakin memuncak. Mereka bertemu secara diam-diam jauh dari mata yang mengawasi. Hati rakyat dipenuhi rasa cemas. Mereka merasakan ketegangan yang semakin hari semakin meningkat. Mereka takut akan bisikan-bisikan perang yang terbawa angin. Setiap hari desas-desus tentang perang semakin menguat. Tak disangka, ketakutan mereka akan segera menjadi kenyataan. Perang yang mereka takutkan sudah di ambang pintu. Damai antara Pengging dan Baka berada di ujung tanduk. Dua kerajaan ini bersiap untuk menghadapi takdir yang akan mengubah segalanya. Prabu Baka menginginkan kekayaan dan kemakmuran Pengging untuk dirinya sendiri. Ia melihat Pengging sebagai tanah yang subur dan kaya, penuh dengan sumber daya yang bisa memperkuat kekuasaannya. Ia melancarkan serangan mendadak ke tetangganya yang tidak siap. Serangan ini dilakukan dengan kejam dan tanpa peringatan, membuat penduduk Pengging terkejut dan tidak siap. Kedamaian Pengging terkoyak oleh deru pertempuran. Desa-desa yang tadinya tenang berubah menjadi medan perang yang kacau, dengan penduduk yang berlarian mencari perlindungan. Pasukan Baka yang didorong oleh keserakahan dan ambisi menyerbu Pengging. Mereka datang dengan kekuatan penuh, siap untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Rakyat Pengging yang terkejut berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan rumah mereka. Mereka mengangkat senjata seadanya, berusaha melawan pasukan Baka yang jauh lebih terlatih. Pertempuran berkecamuk selama berhari-hari, tanah bergema dengan dentingan baja dan jeritan para pejuang yang gugur. Setiap sudut desa menjadi saksi bisu dari keberanian dan pengorbanan. Banyak ksatria pemberani gugur di kedua belah pihak. Darah mereka menggenangi tanah yang dulunya subur. Tanah yang dulu hijau kini berubah menjadi merah oleh darah para pejuang. Situasi tampak suram bagi Pengging. Pasukan mereka mulai kehabisan tenaga dan semangat, sementara musuh terus mendesak. Pasukan mereka kalah jumlah dan kelelahan mulai melanda. Setiap prajurit yang tersisa berjuang untuk tetap berdiri, berharap keajaiban akan datang. Tepat ketika semua harapan tampak hilang, seorang pahlawan muda muncul dari barisan tentara Pengging. Dengan keberanian yang luar biasa, ia maju ke depan untuk memimpin perlawanan. Namanya Raden Bandung Bondowoso, putra Prabu Damarmaya dan kekasih Roro Jonggrang. Ia dikenal karena kecerdasan dan keberaniannya, serta tekadnya untuk melindungi tanah airnya dari ancaman. Bandung Bondowoso bukanlah pangeran biasa. Ia adalah sosok yang luar biasa, seorang pemimpin yang lahir dari legenda. Ia dikenal karena kekuatan, keberanian, dan keterampilannya dalam berperang. Setiap gerakannya di medan perang adalah bukti dari latihan keras dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Ia membangkitkan semangat tentara Pengging yang putus asa, memberikan mereka harapan di saat-saat tergelap. Keberaniannya menanamkan harapan di hati mereka, membuat mereka percaya bahwa kemenangan masih mungkin. Dengan mengacungkan keris saktinya, Bandung Bondowoso memimpin serangan balasan yang dahsyat terhadap pasukan Baka. Gelombang pertempuran mulai berbalik dan semangat prajuritnya berkobar. Bandung Bondowoso bertarung dengan garangnya seperti harimau yang mengamuk, menunjukkan kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa.
menebas prajurit musuh ke kiri dan ke kanan. Ia menjadi simbol keberanian yang tak tertandingi. Ia terlibat duel sengit dengan Prabu Baka, musuh bebuyutannya. Senjata mereka beradu di bawah terik matahari, menciptakan percikan api yang menambah intensitas pertempuran. Dengan satu tebasan kuat, kujatuhkan Prabu Baka, mengakhiri pertempuran yang melelahkan ini, membuat mahkotanya menggelinding di debu, simbol kekalahan yang tak terbantahkan. Pasukan Baka yang melihat raja mereka terbunuh kocar-kacir melarikan diri, meninggalkan medan perang dalam kekacauan. Menang namun lelah, Bandung Bondowoso mengamati medan perang, menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan. Hatinya berat dengan harga yang harus dibayar untuk kemenangan ini. Sebuah kemenangan yang datang dengan banyak kehilangan. Setelah perang, Bandung Bondowoso dengan hati yang dipenuhi kemenangan pahit, mencari Roro Jonggrang. Ia menemukan Roro Jonggrang sedang berduka atas kematian ayahnya, bimbang antara cintanya pada sang pangeran dan kewajibannya pada kerajaannya. Roro Jonggrang, aku sangat mencintaimu. Menikahlah denganku, dan mari kita satukan kerajaan kita untuk menyembuhkan luka perang. Roro Jonggrang, meskipun mencintai Bandung Bondowoso, tidak tahan membayangkan menikahi pria yang telah membunuh ayahnya. Dengan cerdik, ia setuju untuk menikahinya, tetapi hanya dengan syarat Bandung Bondowoso memenuhi tugas yang mustahil. Buatkan aku 1000 candi dalam waktu 1 malam. Hanya dengan begitu aku akan menjadi istrimu. Suaranya sampai dan desemperan digedin dan ketegasan, seperti yang mengedin dunia. Bandung Bondowoso dibutakan oleh cintanya, menyetujui permintaan Roro Jonggrang yang mustahil itu. Ia tahu ia tidak dapat mencapai prestasi ini sendirian. Aku memanggil roh-roh bumi, jin dan iblis yang bersembunyi di balik bayangan untuk membantuku dalam tugas yang mustahil ini. Para roh yang terikat oleh perjanjian mereka dengan Bandung Bondowoso mulai bekerja dengan kecepatan dan efisiensi supranatural. Malam itu bergema dengan dentang palu, gesekan pahat, dan gemuruh batu-batu yang dipindahkan. Sepanjang malam, candi-candi muncul dari tanah seperti jamur setelah hujan, masing-masing menjadi bukti cinta Bandung Bondowoso dan kekuatan para roh. Sickness Center hampir selesai. Roro Jonggrang menyaksikan dari jendela istananya, kepanikan dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Saat fajar menjelang dan sinar matahari pertama mengancam untuk mewarnai langit, 999 candi telah berdiri tegak, sebuah bukti kekuatan para roh. Hanya satu candi yang belum selesai, secerca harapan bagi Roro Jonggrang. Etuan's tenure. Jari. Putus asa untuk menghentikan Bandung Bondowoso, ia memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengumpulkan jerami dan membakarnya, menciptakan ilusi matahari terbit. Ayam jantan yang tertipu oleh fajar palsu itu mulai berkokok, suara mereka bergema di seluruh negeri. Para roh yang terikat oleh batasan siang hari lenyap pada tanda pertama fajar, meninggalkan candi terakhir belum selesai. Das ist die Außendate. Bandung Bondowoso menyaksikan dengan ngeri saat mimpinya hancur di depan matanya. Kau telah mengkhianatiku dengan tipu dayamu, Roro Jonggrang. Kau telah mengingkari janjimu dan menjebloskanku ke dalam kehidupan tanpa cinta. Atas pengkhianatanmu, aku mengutukmu. Kau akan menjadi patung ke-1000 selamanya membeku dalam batu, monumen untuk kekejamanmu. Bandung Bondowoso yang marah dengan tipuan Roro Jonggrang dan patah hati karena penolakannya, menoleh ke arah Roro Jonggrang, matanya menyala-nyala dengan amarah dan kepedihan. Ia menunjuk ke arah Roro Jonggrang, suaranya bergetar karena amarah. Roro Jonggrang yang ketakutan dengan kata-katanya dan diliputi rasa bersalah, hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat mati rasa yang aneh menjalar di tubuhnya. Perlahan tapi pasti, tubuh Roro Jonggrang mulai berubah. Kulitnya yang lembut mengeras, raut wajahnya yang halus menjadi dingin dan tak bernyawa seperti batu. Rambutnya yang dulunya berkibar berubah menjadi helai-helai tak bernyawa, membeku dalam waktu. Ia menjadi sebuah patung, tawanan dalam jaring tipuannya sendiri. Candi ke-1000 yang hampir diselesaikan oleh Bandung Bondowoso kini memiliki pusatnya yang tragis dan terakhir sebuah patung Roro Jonggrang. Selamanya membeku dalam jeritan bisu. Kecantikannya, yang dulu membuat iri semua orang yang memandangnya, kini terabadikan untuk selamanya. Sebuah pengingat yang menghantui akan janji yang diingkari dan harga dari tipu dayanya.
Legenda Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang telah diwariskan secara turun-temurun di Pulau Jawa. Kisah ini menjadi pelajaran tentang bahaya keserakahan, tipu daya, dan kekuatan destruktif dari janji yang tidak ditepati. Bahkan hingga saat ini penduduk setempat membisikkan kisah tentang sepasang kekasih yang bernasib tragis ini. Suara mereka bergema melalui candi-candi yang sunyi. Ada yang mengatakan bahwa Roro Jonggrang, terlepas dari perbuatannya yang kejam, masih merindukan cinta yang hilang. Konon, pada malam bulan purnama, jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda dapat mendengar tangisannya yang memilukan bergema di seluruh kompleks candi. Kompleks candi tersebut, yang kini dikenal dengan nama Candi Sewu atau 1000 Candi, berdiri sebagai bukti legenda yang abadi ini. Candi ini merupakan tujuan wisata populer, menarik pengunjung dari seluruh penjuru dunia yang datang untuk mengagumi kemegahan arsitekturnya dan kisah cinta tragis yang terkandung di dalamnya. Legenda Candi Sewu adalah pengingat yang pedih bahwa bahkan ciptaan termegah sekalipun yang dibangun dengan cinta terkuat atau didorong oleh keputusasaan terdalam pada akhirnya bersifat sementara. Hanya kisah-kisah yang kita ceritakan, yang diwariskan secara turun-temurun, yang memiliki kekuatan untuk benar-benar bertahan dalam ujian waktu.